بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وصول رسوله وقلوب مسلمين الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة ولبعد الكتاب الشيخ محمد بن قاسم الحسي والإمام على محمد بن الشيخ ولجل مشينا المقرات الذكر والمقرات بدا وكي يمشي بن الله وكي يجري بالمستوى وكي يمشي بن الله وكي عبد الله بن وكي يجري بالنعمة وكي المعصر وقت المعلم وأصول وقول رحمنا الله تعالى يهدينا بحياتهم ويمدنا بمدادهم ويغفرنا بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم من الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. Untuk seluruh jemaah yang hadir pada kesempatan kali ini ataupun yang menyimak dari rumah masing-masing, semoga Allah diberikan kesehatan lahir wa batin. Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah berikan jalan keluar segala urusan-urusannya, kesulitan-kesulitannya. Allah jadikan rumah tangganya yang sakinah mawaddah warahmah. Allah berikan keberkahan di dalam maisha. Allah jadikan anak-anaknya istrinya saleh dan salihah. Pendidikan anak-anaknya Allah jamin keuangannya. Allah berikan kemudahan untuk bisa menggapai cita-citanya. Dimanapun anak kita berada, semoga Allah jaga dalam keadaan taat kepada Allah dan takwa kepada Allah, dan menjadikan anak yang saleh dan salihah yang bisa menggapai cita-citanya, yang bisa membuat kita merasa senang kepada mereka kelak yaumul qiyamah. Dan ketika kita dipanggil oleh Allah, semoga dalam keadaan husnul khatimah bi sayyidina Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang kami hormati segenap jemaah, para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih Allah berikan kesempatan, Allah berikan kesehatan sehingga kita bisa duduk di majelis yang berkah ini. Semoga hadirnya panjenengan kita semua di majelis ini menjadi sebab wasilah Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan melanjutkan tentang kajian haji. Tapi kita akan mempelajari tentang faslun wadhima'ul wajibatu fil ihram. Jadi kita akan mengkaji tentang macam-macam dam. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah dalam haji. Kalau rukun tidak dikerjakan, maka sebelum tahallul kita wajib melakukan rukun yang kita tinggalkan.
Apabila tetap tidak kita kerjakan, maka haji yang kita lakukan tidak sah, harus diganti kemudian hari. Begitu pula ketika wajib haji meninggalkan kewajiban haji, maka kita perlu mengganti dengan dam. Artinya bisa sah hajinya asal kita ganti, kita tutup dengan dam. Kalau sunnah-sunnahnya tidak perlu. Kalau nggak mengerjakan, ia nggak dapat sunnah. Kalau mengerjakan, ia dapat pahala. Sekarang apa saja dam-dam yang harus dibayar? Macam-macam haji itu kan ada 3. Teknis dalam haji itu ada 3. Ada yang namanya haji qiran. Haji dan umrohnya dilakukan bersama-sama. Haji dan umrohnya dilakukan bersama-sama. Artinya di dalam satu niat itu diucapkan berbarengan niat haji dan niat umrah. Ada yang namanya haji tamattu. Haji tamattu ini umrah dulu kemudian haji. Tamattu artinya bersenang-senang. 2 haji ini harus membayar dam. Harus membayar dam. Ada haji yang ketiga, ini yang menjadi sunnah bagi orang haji. Jadi ketika dia sampai Mekah, haji dulu baru kemudian umrah. Namanya haji ifrad. Nah, apa saja sekarang pembayaran dam atas pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan? Wadima'ul wajibatu, adapun dam yang wajib dibayar fil ihrami, di dalam ihram, khamsatu asya'a, yaitu ada 5 perkara. Ada 5 perkara denda yang harus kita bayarkan, yang wajib kita bayarkan. Apa saja? Yang pertama, ahaduha ad-damul wajibu bitarkin nusuki. Yang pertama adalah dam, denda, sanksi wajib sabab meninggalkan nusuk. Sabab meninggalkan nusuk. Apa nusuk itu? Yang meninggalkan ibadah yang diperintahkan, diwajibkan di dalam haji, seperti mikot. Mikot wajib ya. Artinya kita kalau mau ihram itu kan niat. Nah, niat itu dilakukan biasanya di Bir Ali. Ini malah tidak di Bir Ali, dia Lamlam. Di mana dia tempat? Dzul Hulaifah. Kemudian dia tidak ke tempat itu. Dia berniat bukan pada tempat itu. Entah dia niatnya di kota Mekah atau niatnya di mana, tapi tidak niat di tempat itu. Artinya dia meninggalkan mikot, melaksanakan niat ihram dari tempat-tempat yang telah kita sebutkan. Hajinya sah, tapi karena meninggalkan kewajiban haji berupa mikot, maka perlu membayar sanksi yang disebut dengan dam. Yang disebut dengan dam. Apa saja? Walwa adapun dam ini ada tertibi atas tertib, berurutan. Caranya berurutan di dalam membayar dam. Apa saja? Yang pertama, bagi orang yang meninggalkan kewajiban haji, yang pertama adalah syatun.
Menyembelih embek, mencukupi embek dengan syarat Idul Adha itu Pak. Kalau embek Idul Adha itu kan harus apa giginya? Poel. Nah, poel harus apa gigi? Atau umur 1 tahun bagi kambing domba, atau minimal umur 2 tahun bagi kambing kacang, kambing Jawa. Fa'ilam yajid, kalau tidak menemukan kambing tersebut, tidak kita temukan, atau kita temukan tapi mahal harganya, tidak sesuai ekspektasinya, tidak sesuai harga pasaran. Biasanya harganya 5 juta sampai 20 juta. Kan nggak pasaran Pak, seukuran kambing. Yang 20 juta dapat sapi. Ya, ada kambing. Maksudnya pasaran kambing ada sampai 20 juta. Ada kambing baru. Kalau ada kambing tapi mahal, maka ada cara kedua untuk membayar adanya, fasiyamu asyarati ayyam, maka berpuasa 10 hari. Salasatin fil haji, 3 hari dilakukan ketika proses haji. Ini kalau sudah mau ganti puasa, jadi haji diganti, kambing nggak usah nyembelih, tapi harus berpuasa 3 hari ketika haji. Kapan itu? Tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8. Karena tanggal 9 sudah berada di Arafah. Jadi puasa tanggal 9, apa tadi? 6, 7, 8 Dzulqa'dah. Itu 3 hari. Itu yang disunahkan. Disunahkan puasa sebelum Arafah. 6, 7, 8. Nah, kadang kan kita haji karena nabung Pak ya. Pas nyampe ke bagian haji, kita hanya cukup buat oleh-oleh. Beroleh-oleh kesananya, maksudnya buat hanya kewajiban makan, pegangan. Ternyata nggak bisa bayar untuk beli dam. Karena yang haji dari Indonesia ini semua tamattu. Orang yang nyampe ke sana rata-rata umroh dulu. Ya kan lama. Mereka nyampe ke sana setengah bulan sebelumnya ya Pak. Ada setengah bulan? Ada. Di Madinah itu biasanya 9 hari. 9 harian. Karena kan harus sholat arba'in. 9 harian yang arba'in ini saja itu sekitar 9 hari. Kemudian setelah itu mereka berangkat ke Mekah. Di Bir Ali itu mereka sudah mikot. Nah mikotnya itu umroh. Ya kalau mikotnya nggak umroh Pak, lama Pak. Kalau sukanya mikotnya niatnya haji, nggak boleh mencium istri, nggak boleh pakai wewangian, ya nggak boleh berburu. Memang jelas kesana nggak akan berburu. Kalau ada nyamuk ada apa aja? Nggak ada nyamuk. Jadi mereka itu ngambil tamattu, bersenang-senang. Jadi biar bisa pakai minyak, sama istri bisa bercanda. Karena mencium istri dengan syahwat, ya melanggar. Nggak boleh ngangkat nikah, nggak boleh nikah, nggak boleh menjadi wali nikah. Yang telah kita bahas kemarin itu, apalagi sampai jima, berat urusan. Maka mereka itu mengambil umroh dulu. Nah, konsekuensinya ketika mengambil umroh dulu,
Kemudian haji ini disebut dengan ibadah haji tamat. Harus membayar dam. Damnya berupa kambing. Kalau nggak kuat ternyata hajinya Pak Ustaz kebetulan dapat warisan, saya setorkan semua Pak Ustaz. Saya setorkan semua, saya hanya punya uang pulang pergi untuk saya makan, perdagangan dan semacamnya. Untuk bayar denda nggak bisa. Beli kambing ternyata hampir 10 juta kalau diuangkan Indonesia, sumpahannya. Ya tinggal puasa 3 hari sebelum Arafah, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8. Wa syab'atin idza raja ila ahlihi. Kemudian berpuasa 7 hari ketika kembali ke keluarganya. Kan harus puasa 10. 3 hari di Mekah, 7 hari di Indonesia. Dan tidak boleh wala yajuzu siyamu fi asna'i thariq. Tidak boleh berpuasa di dalam perjalanan pulang jangan berpuasa, enggak boleh. Dan kalau pulang di pesawat makan roti. Oleh-oleh yang dari Mekah makan. Tapi biasanya menggigil, kedinginan 9 jam kalau nggak transit, ya wajib. Kalau masih transit umroh, umroh yang transit. Kalau haji biasanya langsung. Apabila dia menginginkan tinggal di Mekah, maka boleh berpuasa sebagaimana diperbolehkan di dalam kitab Muharram. Apabila dia tidak ingin pulang dulu, ingin di Mekah dulu, maka boleh dia berpuasa. Apabila tidak berpuasa ketika 3 hari tadi, berapa hari tadi disunatkan? Tanggal 6, 7, 8. Ternyata tidak berpuasa di 3 hari itu. Waraja'a lazimahu shaumul asharati wa farqa baina salasa wa sab'a bi arba'ati ayyamin. Kalau seumpamanya tidak berpuasa 3 hari tersebut, Pak, maka panjenengan wajib berpuasa 10 hari. Seumpamanya di Indonesia berpuasa 10 hari. Tapi puasa 10 hari itu 3 hari dipisah 4 hari, kemudian 7 hari. Jadi 3 hari sama 7 hari ini tetap perlu dipisah. 3 hari, batalnya nggak sehari, 4 hari. Karena dianggap 4 hari ini kalau dalam kitab Iqna dianggap pertama Arafah, pertama Yaumun Nahar, yang ketiga ini adalah Yaumut Tasyrik. Walaupun bukan Yaumut Tasyrik, diibaratkan seperti itu. Jadi tetap harus memisah antara 3 hari, kemudian dipisah 4 hari, kemudian 7 hari. Dalam keterangan kitab Rawdah sama Syarah Al-Muhadzab sama harus tertib berurutan. Jadi bayar dam melalui kambing dulu. Kalau enggak bisa kambing, puasa 10 hari, 3 hari di Mekah, 7 hari di sini enggak bisa, baru bisa menggunakan 3 hari, kemudian 4 hari, 4 hari kita kosongin, kemudian 7 hari. Kalau di dalam kitab lain itu, kalau di dalam caranya ini, pertama ini disebut dengan tertib ta'dil. Kalau di dalam kitab Muharram itu, wajib yang pertama adalah kambing. Kalau nggak mampu, kemudian
Kalau nggak ada kambing, jika tidak mampu maka wajib menggunakan kadar harga kambing untuk membeli bahan makanan. Baru kalau dia tidak mampu membayar membeli makanan kambing, mau diberikan ke wakil-wakil miskin itu, baru dia berpuasa. Ini kalau di dalam kitab Muharram. Berpuasanya bukan seperti tadi. Berpuasa angkuli muddin yauman, setiap hari itu 1 mud. Jadi seukuran kambing, berapa harganya kambing umpamanya? Kambing harganya anggap 5 juta. 1 mud berapa, Pak? 685 gram. Itu 1 mud. Berarti 1 mud 685 gram ini berapa harganya? 685 gram beras berapa harganya? Kalau 1 kilo berarti kalau 600 berarti 2 mud 1 kilo lebih. 685 kali 2 berarti sekitar 14-an. Berarti sekitar 1,84 kilo. Ya segitulah. Nah, berarti sekilo setengah. Sekilo itu harganya ada yang 14.000. Ya, 14.000. Maka ini 1 mud. 1 mud itu berarti kalau tadi 14.000, kalau 1 mud kan 600, berarti 14.000 bagi 2 berarti menjadi 7.000. Berarti 5 juta dibagi 7.000. Setiap hari kan harus 7.000. Jadi dia harus berpuasa sebanyak itu. Berapa 5 juta bagi 7.000? Berapa? Ada yang bawa? Tujuh berapa? Iya, bukan keluarnya, dia puasanya diibaratkan sehari 1 mud. Per 50 hari. Berarti puasanya sekitar 50 hari. Ini kalau di dalam kitab Muharram. Ini dalam runtutannya. Tapi kalau di dalam kitab kita, kalau nggak mampu kambing ya udah puasa, kan begitu. Puasa 3 hari di sana. Kalau nggak bisa di sana 3 hari sebelum apa? Sebelum Arafah, ya silakan puasa, tapi diputus dengan 4 hari, kemudian puasa lagi sebanyak 7 hari. Wasani adabul wajibu bil halqi wat tarfubi. Yang kedua adalah membayar dam wajib sabab mencukur rambut dan enak-enakan. Seperti apa? Seperti memakai wangi-wangian, memakai minyak dan di rambut atau jenggot. Ada kalanya mencukur seluruh rambut atau 3 helai rambut. Hati-hati Pak, kalau lagi ibadah haji, jangan sampai cukur. Kalau ketika melaksanakan ibadah haji, mau 3 helai, mau sampai semuanya dicukur, pakai wangi-wangian, apa lagi yang buat enak-enak? Pakai rambut, apa minyak rambut biar mempilat rambutnya. Nah, jangan, tak boleh melanggar. Maka harus membayar. Nah, apanya apa damnya? Wawa ada pun damnya alat takhyiri, memilih. Diperkenankan untuk memilih. Imma syatun, boleh memilih syatun, 1 kambing. Au shaumu salasati ayyamin, atau berpuasa 3 hari. Nah, kalau ini cukup 3 hari. Kalau seumpama padahal cuma pakai wangian,
Nyemprot wangian, disemprot. Ya, kayak gini, dibuka, disemprot. Wah, kalau tempat jemaah haji banyak kambing, padahal cuma satu semprotan. Resiko. Tapi bisa pilih. Pertama syatun, bayar satu kambing. Wah, berarti sekali semprotan 5 juta. Kira-kira satu semprotan 5 juta. Atau berpuasa 3 hari. Boleh berpuasa 3 hari. Atau atasadduqu bisalah setiap asu'in, atau bersedekah dengan 3 sok. 3 sok itu kalau 1 sok itu 4 mud. Berarti kalau tadi 1 mud 685, berarti 1 sok dari 1 sok itu berarti 2,740. Berarti 685 kali 4 berarti 272,2 kilo 740. Ini yang disedekahkan. Ini 1 sok masih. Berarti kali 3, karena harus bersedekah 3 sok kan? Berarti kali 3 8 kilo, 220 gram. Jadi yang pertama adalah membayar kambing, yang kedua berpuasa 3 hari, ini yang bersenang-senang tadi, pakai minyak tadi, atau yang ketiga memberikan sedekah dengan 3 sok. Diberikan kepada siapa? Ala sittati masakin, diberikan kepada 6 orang miskin. Berarti dapat setengah sok semuanya. Ya, dapat setengah sok. Berarti kalau dapat setengah sok, kalau tadi 1 sok berapa? Kalau 1 sok itu kan 4 mud. 685 kali 4 berarti 274. 2,740. Berarti ini dibagi 2 berarti. Berarti satu orang yang mendapatkan 1 kilo 370. Dikasih kepada 6 orang. Atau dikasih kepada fakir miskin. Yang ketiga wasalisu, tadi wewangian. Yang pertama meninggalkan kewajiban daripada haji, nusuk. Yang kedua bersenang-senang dengan memakai wewangian. Yang ketiga wasalisu ad-damul wajibu bil ihsari. Yang ketiga adalah dam bagi orang yang ihsar. Siapa ihsar ini? Orang yang meninggal, orang yang tercegah untuk wukuf. Wukuf tanggal berapa, Pak? Tanggal 9, wukuf di Arafah. Ternyata dia ihsar, tercegah, tidak bisa hadir. Maka fayatahallalu. Maka bagi orang yang ihram tercegah ini niat tahallul dengan sengaja keluar dari ibadah hajinya, tapi juga harus membuayah dan memberi hadiah. Apa yang dimaksud dengan hadiah itu? Menyembelih, ya apa yang bisa beli? Satan.
wayah disatan, jadi dia menyembelih terhadap satu kambing. Baru setelah dia menyembelih satu kambing, haitsu zara wa yahliku ra'sahu, kemudian dia mencukur rambutnya ba'da dzabhi, setelah menyembelih kambing. Jadi menyembelih kambing seketika tidak bisa datang kepada ukuf, menyembelih kambing. Berapa kambing yang disembelih? Satu kambing yang sudah poen. Kalau domba umur 1 tahun, kalau kambing kacang minimal umur 2 tahun. Jadi kalau dengan jangan tidur Pak, ukuf. Mau ukuf malah ketiduran di hotel. Yang lain udah berangkat ke Arafah, jadi kan malah tidur di hotel, keenakan. Ada enggak ya? Kayaknya enggak. Hah? Enggak, maksudnya sudah dibangunin, bangun, ayo. Sudah enggak sholat subuh, enggak sholat ini, yang lain sudah ke haram, dia tidur-tiduran, terus males, ya. Siapa tahu ada yang begitu. Tahu-tahu yang lain pergi ke ukuf, dia ketidur. Sudah tanggal 10. Nauzubillah, Pak. Berarti itu ditutup oleh Allah, hatinya ditutup, matanya ditutup, telinganya ditutup. Karena al-hajju Arafah, puncak haji itu yang namanya Arafah. Kalau sampai ada yang seperti itu, terlalu Pak. Masa mau tidur sampai ke Mekah? Makanya kalau mau haji itu jangan cari yang bintang 5, Pak. Apa? Kalau mau umroh jangan cari bintang 5. Nanti kasurnya terlalu lembut, malas ibadah. Enak. Jadi walaupun dekat ini, orang yang hotelnya dekat itu tempatnya enak. Malah Ka'bah itu bisa dilihat di dalam hotelnya itu. Ini kadang yang menyebabkan orang itu malas ke bawah. Ngaji tetap ngaji tapi di atas hotel. Ini kan kurang sempurna. Tetap yang enak ibadah tetap di haram. Mekah memang kelihatan seperti ini dari atas hotelnya itu, sambil ngaji di Mekah. Kalau hotelnya jauh, sudah murah, jauh, biasanya malas pulang dia. Di sini aja lah, kalau pulang harus ganti tipis, ya, menaik taksi mahal, di sini aja. Lapar minum air zam-zam. Kalau Ramadan, lapar ada yang ngasih Pak. Malam-malam itu ada yang sedekah kurma. Malah kalau di sana itu kalau hanya makan kurma, itu kalau makan di tempat nggak usah bayar Pak. Kan gitu? Nggak usah bayar kalau hanya makan di cipin kurma. Jadi setiap rokok nyicipin. Yang penting jangan dibungkus. Jadi kalau mencari hotel yang bagus begini, karena banyak tawaran travel ya. Ya terserah dengan. Ada travel yang menawarkan rata-rata kalau di sini itu 9 hari. Itu sudah pulang pergi. Kalau di daerah saya itu rata-rata 16 hari. Tapi hotelnya nggak bintang 5. Bayarannya 32, 30 juta. Cuma memang kendalanya hotelnya tidak sedekat yang 9 hari. Kita ke sana itu mau tidur, mau istirahat atau mau apa? Mau ibadah. Jadi yang kita pikirkan kalau memang mau umroh cari yang lama, bukan cari yang nyaman tempatnya. Kalau masalah transit pesawat, oke lah, enak tetap lanjut direct biar cepat-cepat ibadah. Tapi kalau pas-pasan itu yang transit nggak apa-apa. Artinya ketika panjenengan ke Mekah, jangan cari hotelnya pertama, tanya berapa hari. Karena semakin lama kita di Mekah, kita ibadah sekitar 100.000. Kalau di Madinah 1.000. Kalau nggak salah di Aqsa itu 500. Dibandingkan dengan ibadah di sini, masa pengennya cepat? Gara-gara
hotelnya yang bagus cepat. Rata-rata di sini 9 hari. Kalau di kampung saya nggak mau kalau nggak laku 9 hari. Rata-rata 16 hari. Tapi hotelnya bintang 3. Tapi ke sana kan nggak mau tidur, Pak. Ke sana punya ibadah. Bisa-bisa jenengan nggak pulang dari Nabawi, ngaji, istirahat tidur, ngaji lagi. Belum tentu bisa balik lagi. Ya. Warabi'u adzabul wajibu bi qatlis saidi. Yang keempat adalah dam wajib sabab membunuh buruan. Memburu hewan, memburu binatang buruan. Ada kijang ditangkap, ada seumpamanya ada hewan-hewan buruan ditangkap sama jenengan dibunuh. Ya kan dulu, kalau sekarang nggak ada yang memburu begini, Pak. Jadi bangunan semua kan kalau sekarang. Kalau dulu, makanya kalau di Mekah itu burung-burung merpati banyak. Karena nggak ada yang nangkap ya. Nah, orang yang membunuh buruan ini damnya tahyir, alat tahyiri bisa memilih. Baina in kana sayyidu mimma lahu mislu. Jadi jika binatang buruan tersebut memiliki binatang yang mirip, maka akhrajal misla minan na'am. Maka bayarlah seumpamanya ada hewan buruan itu kita tangkap, cari yang mirip dengan hewan itu, hewan ternaknya. Kemudian setelah disembelih yang mirip dengan yang diburu itu, kemudian diberikan disedekahkan kepada fakir dan miskin yang ada di alam. Contoh, kita memburu burung unta. Maka yang kita keluarkan itu kalau kita membunuh burung unta, maka kita keluarkan 1 ekor unta. Karena yang mirip dengan burung unta ini adalah unta. Apabila kita membunuh keledai liar, membunuh keledai umpamanya, atau membunuh sapi semuanya, yang mirip dengan keledai atau sapi yang bisa yang mirip dengan keledai sapi. Maka membunuh, ya kalau kuda sapi ya berarti miripnya, ya berarti sapi. Kalau membunuh kuda sapi yang harus dikeluarkan. Kalau yang dibunuh kijang kan kecil, 1 kambing, harus mengeluarkan kambing. Ya, dan contoh-contoh selanjutnya. Atau mengkalkulasikannya, wastara, kemudian dikalkulasi dengan membeli makanan ini biqimatil ta'amah, dikalkulasi kalau umpamanya ada yang tidak sama, ternyata tidak ada yang sama, hewannya tidak ada yang mirip-mirip, maka panjenengan dikalkulasi harga buruannya itu berapa, kemudian hasil dari kalkulasi itu diberikan kepada fakir miskin, disedekahkan, dibelikan makanan, kemudian disedekahkan. Kalau nggak mampu,
Kata musannif, kata pengarang kitab ini awsama an kulli muddin yauma. Atau bukan. Tadi itu kan cari yang mirip. Kalau nggak menemukan yang mirip, uangnya itu dikorporasi. Setelah dikorporasi, diberikan makanan, kemudian disedekahkan. Atau kalau nggak mampu di situ jenengan awsama an kulli muddin yauman, atau berpuasa setiap hari itu 1 mud dari korporasi tadi itu. Seumpamanya unta itu harganya sekitar standarnya 30 juta, 45 juta, 30 juta yang diburu umpamanya. Kita mau pakai korporasi ini diuangkan, yang berarti 30 juta kita berikan makanan dibagi-bagi. Kalau nggak bisa puasa berarti 30 juta dibagi 7.000 tadi. Dibagi 7 berarti berapa hari? 4 bertahun, setahun itu kan 565 ya. 655. Ini 4,4.285. Ya, dihitung sendirilah. Ini kalau gitu. Wa ikana saitu mimma la misla lahu, apabila ada hewan buruan itu yang tidak sama persis dengannya, akhraja bi qimati ta'ama, yaitu mengeluarkan seumpama harga yang diburu itu, kemudian diberikan makanan. Seumpamanya yang diburu itu, yang diburu harganya 3 juta, ya 3 juta diberikan makanan, kemudian diberikan kepada fakir miskin. Ausoma kulli muddin yauman, atau sama dengan yang tadi, bisa panjenengan berpuasa setiap hari 1 mud. Ya, tinggal dikorporasi. Makanya jangan membunuh. Hati-hati, apalagi membunuh ketika haji, membunuh unta. Habis dihitung dibagi 7, 4 banyak belakangnya. Setahun. Baik, cukup sekian aja ya. Semoga berkah. Berarti pertemuan minggu depan tentang walaqabi sudah berwajib bil wati. Nah, ini yang mahal nih. Gara-gara menyetubui istrinya, mahal ini bayarannya. Minggu depan. Makanya Pak, ada plus minus haji sama istri itu. Plusnya, kalau kita kemana-mana ya enak, ada temannya. Walaupun kita di hotel itu nggak akan bersama Pak, tapi ihram bersama. Tapi di sana itu kan ada bidikan, ada penyewaan. Yang mau seperti itu sama keluarganya memang ada kamar khusus. Kamar kenikmatan itu ada di sana itu. Jadi nyewa berapa menit keluar sama keluarganya. Nah, takut seperti itu. Baik, kita tutup majelis ini dengan pembacaan kafaratul majlis. Semoga berkah selalu. Kita oleh Allah ditakdirkan bisa sampai ke Mekah Madinah sebab ilmu yang kita pelajari. Insya Allah yang belajar tentang haji dan umrah ini Allah akan panggil kita insya Allah. Karena kita sudah menguasai ilmunya, insya Allah Allah tidak akan membiarkan kita tidak diamalkan ilmu ini. Kan nggak bisa diamalkan. Kalau nggak nyampe ke Mekah kan nggak bisa diamalkan. Ya tapi jangan mengamalkan yang dam-dam ini. Minimal cukup bayar dam, meninggalkan karena sebab tamattunya, bukan karena sebab-sebab yang lain. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.